surat-surat, berkas-berkas untuk nikah semuanya sudah selesai. Sudah selesai teman? Izin orang tua juga sudah selesai. Ada yang tidak dapat izin? Tidak ada kan? Berarti secara lahir sudah siap. Nah, secara batin kejiwaan. Yang kira-kira ada yang bermasalah dengan kejiwaan? Tidak ada. Kita khawatir di tahun-tahun yang akan datang setiap pasangan yang mau menikah harus tes kejiwaan dulu. Seperti khawatirkan nanti setelah menikah masnya ngomel, aku kalau tahu kau sakit jiwa tak mungkin aku lapor kau. Begitu juga kata yang baik, aku kalau tahu kau sakit jiwa tak mungkin aku terima kau. Karena kita sama-sama sakit jiwa, udahlah. Ya kan, kita sama-sama sakit jiwa. Udahlah kita saling menerima kita apa adanya. Nah, artinya secara kejiwaan, secara batin juga kita harus siap. Sebab hari ini banyak pasangan sebelum menikah kejiwaannya biasa-biasa saja, baik-baik saja. Setelah menikah banyak kena gangguan jiwa. Artinya sang istri datang ke pengadilan agama minta gugatan cerai, atau si suami menggugat cerai istrinya. Akibat apa? Karena kejiwaannya tidak dipersiapkan secara baik. Dan saya yakin antum semuanya secara kejiwaan semuanya baik-baik saja. Ada yang berurusan dengan rumah sakit jiwa? Ada tanya nggak kemarin Pak sebelum menerima lamarannya? Mas ada tanya nggak? Nggak ada kan? Tapi sudah saling mempercayai kan? Kita bantu jangan sampai ada saling menyalahkan nanti. Ya, makanya nanti secara kesehatan juga dokter akan periksa. Nah, secara kejiwaan juga psikis yang harus antum siapkan yang pertama kejiwaan secara dewasa. Dan saya yakin yang hadir ini semuanya sudah dewasa. Tanda dewasa apa? Yang mampu bijak. Bijak mempertimbangkan segala sesuatu, bijak mengerjakan segala sesuatu, bijak melakukan segala sesuatu. Dengan kebijakan tadilah Anda sudah duduk manis di sini sebelum duduk di depan Pak Pengguru. Nah, ya. Jadi dari kami tadi dari Pak Siregar sudah menyampaikan bagaimana tentang ta'aruf dan lain sebagainya. Jadi kita bicara dari hati ke hati, ya. Sebab setelah rumah tangga itu nanti yang bicara banyak hati, ya. Yang bicara banyak hati. Hati bahagia senang, hati tidak bahagia tidak senang. Yang banyak makan hati, ya. Yang banyak sakit hati, semuanya berhubungan dengan hati. Makanya setelah berumah tangga nanti Anda harus hati-hati. Hati-hati apa saja? Yang pertama hati-hati menjaga komunikasi. Kadang-kadang komunikasi itu lidahnya tak berulang, cakapnya mudah, tapi mempertanggungjawabkannya susah. Cakapnya mudah, tapi memaafkannya susah. Yang lebih baik kita dipukul, luka kena pisau bisa sembuh, tapi luka karena lidah mana yang lebih lama sembuh? Kadang-kadang dah mati kita belum juga mampu kita memaafkan disebabkan lidah. Makanya di saat Anda tadi sudah berumah tangga, Anda jaga lidah Anda masing-masing. Nah, itu yang pertama, ya. Si suami mampu mengeluarkan kalimat yang baik kepada istrinya dengan kata-kata indah. Si istri juga mampu mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik kepada suaminya dengan kata-kata indah. Pokoknya walaupun pahit obat, tapi kalau manis terus nanti kena diabetes. Jadi jaga lisan. Ya, kalau ada yang tidak disenangi sama istri, nasihatkanlah dengan baik. Pakai teko bau kali lah. Orang belum mandi, udah mandi kau cium ketek. Artinya jaga lisan. Ada suami begitu juga, istri jaga lisan.
Apa yang tidak disukai suami jangan kita ucapkan. Nah, ini penting. Sebab kata orang kalau ada sama-sama ada rasa kecewa, ada rasa tersakiti, itu untuk menyembuhkannya sulit, sangat sulit. Nah, jadi hindari lisan-lisan, kalimat-kalimat yang bisa merusak hubungan Anda, pasangan Anda masing-masing. Tuh, ya. Mulut, kata orang Melayu, kalau pandai jaga mulut, ya bagaikan santan katanya, dengan tengguli. Tapi kalau nggak pandai menggunakan mulut, bagaikan alu pencukil duri. Tahu alu nggak? Yang nunggu padi apa namanya? Yang busuk tuh? Nah, ini duri. Bisa nggak alu cucuk duri? Nggak bisa, karena semakin dicucuk duri semakin masuk ke dalam. Nah, artinya pandai-pandailah. Kalau memang nggak pandai komunikasi, lebih baik kita diam. Nah, jadi jagalah perasaan masing-masing. Hari ini banyak pasangan itu tidak mampu menjaga perasaan. Tengok wajah bini kita sedang keadaan bagaimana. Tengok wajah suami kita. Yang kedua, jaga komunikasi dengan kedua orang tua kita masing-masing. Sebab kita menikah karena izin dari orang tua kita. Jadi menantu pandai-pandailah jaga mulut untuk mertuanya. Ya, walaupun mertua agak kasar dikit kita maklum lah, namanya orang tua. Ya nggak boleh menantu kasar sama mertua kan. Tapi kalau mertua terselip-selip kata, anggaplah lidahnya sudah tidak lagi lurus, tak bercakap gitu. Nah, jadi jaga juga komunikasi dengan kedua orang tua Anda masing-masing. Hindari perselisihan, hindari salah paham, hindari kelahi. Kemarin ada itu, tapi bukan menantu sama mertuanya kelahi mulut sampai kelahi pukul-pukul, cari-cari rambut. Nah, itu hindari. Jadi pesan saya, jaga komunikasi dengan mertua. Ya, hormatilah orang tuamu, dan sebab kedua-duanya sekarang sudah menjadi orang tuamu, tidak ada perbedaan. Kemudian jaga komunikasi dengan sesama saudara. Kadang-kadang kita laki bini kelahi gara-gara siapa? Gara-gara saudara. Ada saja yang dilaporkannya sama kita. Nah, laki bangsa sungguh pendek pula kan, sikit-sikit emosi. Belum jelas orang cakap dah marah duluan. Nah, nanti bini minta balik ke orang tuanya, dah sibuk pula kalian wujudnya. Nah, artinya saring apapun informasi yang masuk ke telinga kita jangan langsung diterima, khususnya emak-emak nih, ya. Nah, yang laki pun begitu juga, saring apapun informasi yang sampai dari bini kita. Ini nasihat saya untuk yang nanti ya, setelah Anda akad ijab kabul, nah nasihat ini jalani. Kemudian jaga komunikasi dengan tetangga. Nah, kenapa? Apapun nanti dalam rumah tangga, kita mungkin tidak lagi tinggal dengan orang tua, jauh dari saudara. Saudara kita yang terdekat adalah tetangga. Makanya di saat Anda tinggal nanti di mana saja, komunikasi 10 kanan, 10 depan, 10 belakang, 10 muka itu dijaga dengan baik, sehingga apa? Suatu saat nanti kita membutuhkan mereka, mereka akan menolong kita. Tapi kalau Anda tidak mampu menjaga komunikasi, jam 12 malam bini awak lah teriak-teriak sakit, anak bayi awak udah tendang sana, tendang sini, tendang atas, tendang bawah, minta antar ke rumah sakit. Rumah sakit ini di Sekupang sana, tinggal dah pukul 12. Tapi awak tidak pandai komunikasi dengan tetangga. Kira-kira mudah berat nggak mulut nak minta tolong antar pakai mobil tetangga? Berat. Nah, supaya tidak berat, baikkanlah komunikasi. Artinya jangan dijadikan musuh.
Tetangga itu dijadikan kawan, sahabat. Dan jangan suka menceritakan tetangga kiri kanan. Kenapa? Kalau kita suka menceritakan tetangga kiri kanan, nanti tetangga kiri kanan juga suka menceritakan kita. Jadi jangan suka gibah. Apa gibah bahasa sekarang? Bahasa gaul kan apa? Gosip. Nah, jangan, sebab di antara 3 kawan Anda diajak ngobrol, lalu Anda menceritakan kejelekan kawan Anda yang lain, di antara yang 2 ini, mungkin waktu jadi kawan kita baik-baik saja, tapi berselisih kita dengan dia, apa yang kita ceritakan buruk kawan kita, dia akan ceritakan kepada kawannya. Makanya musuh akan bertambah. Makanya jaga komunikasi kita dengan tetangga. Berbaik-baiklah dengan tetangga. Kalau masak enak, bagilah walaupun cuma sepotong. Sebab kalau kita pandai membagi, dia juga akan berbagi. Jangan sikit-sikit minta bagi. Kak, ada tahu gak kak ya, aku gak masak hari ini. Besok tetangga kanan, besok tetangga kiri pun, Kak, ada tahu gak kak, aku gak masak hari ini. Besok, Kak, ada tahu gak kak, aku gak masak hari ini. Belum sampai ke rumah tetangga sebelah, Kak, ada tahu gak kak, aku gak masak hari ini, katanya. Tahu di mana mau bawa? Bukan di sana. Cakap dia dulu ada cakap. Kak, ada tahu gak kak hari ini? Nah, jadi artinya berbagilah. Ya, jangan suka minta barang orang, barang itu tak pernah dikasih. Minta lauk, minta, Kak, aku belum masak nasi lah, aku lupa lah, minta ya kak ya. Ya, sekali 2 kali dikasih orang, hari ketiga langsung disembunyikan stoknya di kamar. Ada tukang minta. Nah, artinya komunikasi baik. Nah, kemudian para laki-laki, setelah Anda berumah tangga, perbaikilah komunikasi Anda dengan pengurus masjid. Anda membutuhkan mereka. Jadi saat Anda sudah berumah tangga nanti, ya rajin-rajinlah sholat berjamaah di masjid di mana Anda tinggal. Kalau nggak bisa 5 waktu sehari semalam, ya bisa sholat zuhur di masjid biar jamaah masjid kenal kita. Suatu saat nanti kita butuh jamaah masjid, ya. Nah, kalau nggak bisa sholat zuhur, sholat asar. Kalau nggak bisa asar maghrib. Kalau nggak bisa zuhur, asar, maghrib bisa. Kalau nggak bisa sama sekali disebabkan Anda bekerja, ya sholat subuh lah. Minimal 1 hari itu ada 1 waktu. Kalau nggak bisa 5 waktu, sehingga jamaah tahu kebiasaan kita sholat subuh. 3 hari, 4 hari Anda tidak sholat subuh di masjid, jamaah nanya, kemana si Salim? Tak nampak subuh nih. Biasanya kita lihat, kita tengok lagi rumahnya. Akhirnya Salim lagi sakit. Kenapa kau tak bilang, Lim? Malu aku, Wak. Kalau Wak sakit bilang. Tapi kalau kamu nggak pandai seperti itu, ketahuannya apa? Ketahuannya bau busuk dah keluar dari rumah aja. Dah belatung isi rumah. Itu yang terbanyak hari ini. Sibuk aja main game, main HP sampai pagi, dari pagi. Tiba-tiba orangnya mati, HP masih hidup. Nah, artinya jaga komunikasi. Jadi Anda calon istri-istrinya nanti ingatkanlah kalau suami pas waktu subuh masuk, bang bangun bang, berangkat sholat subuh dulu. Biar apa? Jamaah kenal. Tapi kalau Anda tidak mengenal lingkungan Anda, bagaimana lingkungan Anda akan mengenal Anda? Penting tak? Nah, ini yang saya sampaikan ini kalau disimak, insya Allah ini manfaat nanti. Apalagi kita ini anak rantau semua. Mak bapak kita di kampung, nenek kakek di kampung. Kalau di kampung sakit-sakit sedikit, cari daun bunga raya, diremas-remas, cawa palak, sembuh anak kita. Panas dingin, ambil daun, minumin sembuh. Kalau di Batam daun apa yang banyak? Ya kan, sikit-sikit ke rumah sakit, sikit-sikit ke rumah sakit. Nanti kalau sudah punya anak, awak-awak ini rajin-rajinlah belajar obat apa untuk bayi. Yang tidak perlu ke rumah sakit dulu. Ini rumah sakit di rumah sakit, sikit-sikit di rumah sakit. Rumah sakit sekarang ini pabrik, bukan tempat orang sehat, tempat orang tambah sakit. Coba tengok, semakin banyak rumah sakit, orang sakit tambah anti. Sekarang semakin banyak rumah sakit, orang sakit itu semakin berkurang. Tapi tengoklah, orang melahirkan aja bikin janjian dulu. Padahal kamu bisa janjian nggak kalau melahirkan?
Dek, tunggu dek ya karena kalau anda lahir nanti, rumah sakit katanya 2 minggu lagi baru bisa. Lah pas seminggu lah tidak keluar. Artinya anda ya pandai-pandailah dengan lingkungan. Sehingga apa, di saat kita rezeki ada, kita mungkin nggak butuh orang. Tapi di saat rezeki kita tidak ada, kita butuh orang. Tuh, artinya jaga komunikasi dengan semua pihak, ya, termasuk juga dengan tempat kita bekerja. Cuma bagaimanapun juga setelah rumah tangga, berarti kita sudah punya kewajiban menafkahi istri kita. Tapi di saat kita tidak mampu berkomunikasi dengan tempat kita kerja, lalu kita diberhentikan, maka di saat kita berhenti kerja, 10 orang sudah menunggu yang akan menggantikan kita. Lalu kita mencari lagi tempat pekerjaan lain. Ke tempat pekerjaan yang lain juga sudah ada lagi yang lebih pandai daripada kita. Nah, makanya dalam hal ini saya bilang kepada kawan-kawan semuanya, ya, usahakanlah ke depan memiliki peluang kerja sendiri. Ya, ciptakan peluang kerja. Jangan berpikir bekerja seumur hidup, sebab pekerjaan kita ini kalau bekerja sama orang membutuhkan kita di saat tenaga kita masih kuat, badan kita masih sehat. Tapi di saat itu kita tidak miliki lagi, tidak ada orang yang mau mempekerjakan kita. Nah, pesan saya dari sekarang, Anda berdua sudah ancang-ancang lah, Dek. Nanti kan lapangan kerjanya di sini. Nanti kalau adik pun kerja juga, ya kalau belum bunting nggak apa-apa lah, Dek. Kalau bunting tak mungkin pula lah gendang setelah 8 bulan bekerja pula kan. Nah, gimana, Dek? Nah, bunting lah. Kalau gitu kita bagaimana bang, kita cari bikin lapangan kerja, kita bikin usaha. Nah, di Batam ini penduduknya sangat-sangat padat dan super padat. Hampir dikatakan rata-rata penduduk Batam itu usia kerja dan semua bekerja. Di saat Anda tinggal di sebuah gang, ini gang nih, yang siang hari, sore hari ramai orang, anak-anak kejar-kejaran main sepeda, ya. Lalu ibu-ibu juga ngerumpi, ngedang bayi, nunggu suaminya pulang. Saya tanya yang mbak-mbak, dengan melihat ada gang seperti suasana ramai kayak gitu, apa yang ada di memori Anda? Ikut ngerumpi, ikut main sepeda bersama anak-anak, atau apa? Apa? Berniaga, berdagang. Dagang apa? Ya udah, cukupnya meja segede ini, nggak ada masalah. Ya kan? Ini kompor, ini telur dadar. Nah, artinya telur gulung. Atau apa yang aneh-aneh, yang tidak mengandung penyakit, sehat, walaupun kecil. Nah, nanti artinya di saat Anda sudah berumah tangga, yang namanya gengsi ditiadakan. Kalau waktu kita sekarang kan masih ada gengsinya, masih ada malunya. Aku kan masa. Nanti kalau Anda sudah berumah tangga, jangan lagi begitu. Si istri berpikir bagaimana meringankan beban suami. Nah, si suami berpikir bagaimana menambah ekonomi rumah. Nah, jadi tidak ada lagi gengsi. Dan dikurangi. Anda atur waktu Anda bermain handphone. Ini kadang-kadang pasangan tua kah, yang muda, kadang-kadang lebih kurang saja. Dari pagi sampai pagi tangannya di handphone aja, ya, betul-betul kayak ada lem di tangannya. Ya, kalau udah yang kayak gini, rata-rata nasibnya sengsara, hidupnya susah. Kecuali handphone ini menjadi peluang ekonomi. Anda anggap handphone inilah yang menghasilkan. Anda tidak melihat uang cash, tapi saldo Anda berbunyi terus. Ada berapa mobil? Bukan mobil legend ya. Apa namanya? Banking. Ada berapa? Minimal ada 1 kan? Kira-kira kalau ada 5 senang gak? Jujur jawabnya senang. Artinya ciptakanlah handphone ini sebagai untuk menghasilkan. Coba hari ini berdagang gak perlu dorong berobat. Ya, dengan handphone ini orang bisa sukses. Nah, jadi bagi mbak-mbak, jangan sibuk TikTok saja, atau apa namanya tuh, hari ini aku masak apa ya, tanya sama penduduk satu bumi.
Iya kan? Udah masak, alhamdulillah, tuliskan tunggu, sudah berhasil. Walaupun apa? Walaupun nggak mau ngomongan, walaupun keasinan, ya kan? Nah, artinya kalau bisa hal-hal yang kayak gitu, Anda menerima pesanan kue apa gitu, makanan apa, silakan. Nah, Anda begitu masak kue, uji coba, kasih tetangga, Kak, aku kue ini enak nggak, Kak ya? Oh enak, nanti kalau aku ada sendiri aku pesan ya. Nah, ya kalau pada syukuran aku pesan ya. Artinya ciptakan otak. Allah memberikan kita otak itu untuk bisa menciptakan sesuatu, bukan hanya mengkonsumsi sesuatu. Nah, jadi ekonomi Anda harus baik. Rata-rata pasangan yang muda yang hari ini hidupnya nyaman sewaktu dua-duanya masih kerja. Tapi setelah salah satunya tidak bekerja dan yang tidak bekerja itu tidak punya skill, maka waktu itulah kegoncangan rumah tangga akan mulai akan terjadi goncangan-goncangan. Kenapa? ATM ada. Setiap beberapa ATM selalu baik aja, maaf saldo Anda tidak cukup. Mungkin masalah ATM ini. Pindah ke ATM yang lain. Maaf saldo Anda tidak cukup. Pindah ke tahu diri lah, ada cukup lah. Enggak juga kata ATM itu kan kalau ada ngerti kan. Tahu diri, tahu yang kosong masih juga gue biasa katanya. Nah, artinya usahakanlah Anda ya punya skill yang mana ini di saat Anda sudah tidak bekerja atau berhenti kerja, Anda sudah punya kemandirian. Sedikit saja. Saya tanya sama Anda. Saya lihat kuburan Sumiang dulu sekitar sekian tahun yang lalu. Setiap Jumat, setiap Ahad ramai orang yang ziarah kubur. Kalau saya kumpulkan kembang-kembang, bunga-bunga di sepanjang jalan ini macam-macam warnanya, saya isi air, saya kasihkan kacang masoy, mungkin banyak yang orang beli. Kenapa? Ada kebiasaan masyarakat kita di kampung-kampung kalau ziarah kubur ngapain? Pasti dia cari kembang, cari bunga. Tak lama kemudian apa yang terpikirkan sama saya sudah dilakukan sama orang lain. Satu orang jual kembang di situ, besok satu orang lagi, satu orang nantinya rame. Nah, itu peluang. Ya, sama. Kalau Anda memang anak petani di kampung, sampai di sini, aku mah hobinya nanam tomat, nanam cabai, nanam seledri, daun bawang. Tapi tak ada lahan yang bisa saya olah. Padahal saya nengok di sini, kalau tanam seledri saja, ada berapa banyak ayam penyet bisa pulung ini. Yang pernah ngitung nggak? Berapa banyak pedagang ayam penyet? Nah, ya kan? Udah berapa banyak? Nah, mungkin ada 100, 200 lebih. Berapa harga seledri di pasar? Sekilonya sampai 40-50 ribu. Waktu kalau saya di kampung nih kaya. Cuma kalau saya tanam di kampung sampai ke Batam berapa lama pula? Berapa pula ongkos sampai ke sini? Nah, apa yang ada di memori Anda? Kalau di memori Anda, kalau di memori saya yang terbayang adalah botol aqua kosong. Ada betul? Botol 1 kosong. Apa yang terbayang sama saya? Kalau saya masukkan tanah di dalamnya, lalu saya masukkan kompos di dalamnya, lalu saya masukkan 10 biji bibit seledri dan 10 botol, maka berapa yang akan tumbuh? Dan ditempel di mana? Coba tengok inang-inang. Kita tengok. Sudah memang dia orang biasa situ. Di mana ada lahan kosong dibersihkannya, di pinggir jalan dalamnya serai. Tahu serai? Kita memandangkan leceh. Tapi berapa panjang jalan yang dia tanam serai? Setelah dia panen, kita tanya, "Nang, berapa harga serai itu 1 kilo?" Harga 1 kilo kadang 10 ribu, kadang lebih. Ini
bisa menghasilkan satu hari berapa? Ya paling sedikit 50 kilo. Berapa dia dapat uang? Berapa? Aku tanya. 10.000. Dapat 50 kilo. Setelah itu 50 kilo paling 10 rukun lah. Berapa? 50 kilo kali 10.000. 500.000. Ada nggak gaji kita di PT 500.000 sehari? Kalau sehari yang kita 500.000, sebulan berapa? Mana bisa gaji Inang sama kita? Nah artinya Anda nanti setelah berumah tangga jangan sia-siakan perkarangan rumah, halaman rumah, dinding rumah untuk menciptakan itu minimal untuk diri sendiri dan selamat. Tanamlah tomat agak 3 pot, tanamlah cabai rawit agak 3 pot. Nanti datanglah pedagang, dek cabai rawitku bagus ya, subur ya, kakak beli ya 1 pot. Pitih lagi. Tapi kenapa Anda buntu? Ya, coba ya kan. Akhirnya teras rumah yang sedikit itu ada 5 pot, ada 10 jenis. 5 pot cabai rawit, 5 pot tomat, 5 pot saja jeri, 5 pot daun bawang. Kakak beli ya, kakak ada pasang juga ada di depan rumah kakak tuh tomat tuh berapa aja lah kak? Nih kakak kasih 50.000. Ah lah kebayang 50.000 baru wah ini bisnis. Nah jadi di saat Anda nanti sudah berumah tangga, kalau istri di rumah ciptakan itu, jangan nunggu laki balik. Laki balik tengok tomat dah masak, senang hati dia. Bang, tadi 2 pot laku bang, berapa? 100.000. Dia tu tidak nawar harganya, tapi kakak kasih 50. Kenapa? Orang dia menilai gitu. Nah, jadi artinya setelah Anda berumah tangga, ciptakan peluang ekonomi sendiri. Jangan mengatakan saya tidak ada kerjaan, itu bukan skill saya, itu bukan hobi saya, itu bukan kebiasaan saya. Akhirnya saya hanya main HP dari pagi sampai pagi. Nah, lama-lama saya dipulangkan oleh orang tua saya. Ya, lama-lama saya dipulangkan suami saya ke orang tua saya. Karena alasannya tak tahu apa yang mau dikerjakan. Nah, artinya kawan-kawan, ciptakan peluang ekonomi setelah berumah tangga. Kenapa? Kalau uang cukup, rasa-rasanya kalau kebutuhan cukup, kegoncangan rumah tangga itu jarang terjadi. Tapi di saat keuangan sudah mulai bermasalah, disitulah saat istri bertanya kepada suaminya, bang, tagihan listrik belum bayar, ini sudah tanggal 19. Bang, wifi bang, orang di kedai dah nagih, abang barusan dipecat di tempat kerja, sudah berhenti. Jawabannya gimana? Kita coba-coba latihan dulu nih. Di saat istri ngomong kayak gitu, bagaimana Anda menjawabnya? Coba dari sekarang lah, jangan nanti. Dari sekarang latihan. Ini mas, gimana jawabnya? Tanggal 19 itu sudah dibayar, air minta dibayar, utang di kedai belum dibayar, mas barusan berhenti dari tempat pekerjaan. Bagaimana cara jawab sama istri? Itu real nggak nanti? Itu bisa jadi kenyataan nggak nanti? Semoga tidak. Hah? Semoga tidak. Nah, semoga tidak, asal mau kreatif tadi. Nah, tapi kalau Anda tidak kreatif, di saat Anda baru berhenti kerja, tapi istri-istri Anda ini kreatif, yang tadi depan rumahnya, teras rumahnya udah ada pot tomat sudah ada pot cabai rawit, ada pot daun bawang, daun seledri, Anda tidak akan mengeluh kepada suami Anda. Kenapa? Anda sudah merasa kebutuhan rumah tangga sudah bisa Anda atasi. Dan suami Anda mungkin tidak bertanya, tapi dia bersyukur, alhamdulillah istriku kreatif. Kenapa? Nah, di saat dia pun berhenti bekerja, idenya muncul, dek. Sekarang tak perlu lagi kita tunggu orang datang ke rumah kita. Kenapa? Kita bikin gerobak, kita dorong ada kegang-kegang. Malu? Gengsi? Tomat segar-segar, merah, hijau, cabai rawit segar-segar, kita masukkan dalam gerobak, susun, jual tanaman
hemat rumah tangga, hemat dapur, hemat batu giling, hemat cabai, hemat bawang, taruh di rumah. Kak, dek berapa dek? 30.000. Beli. Akhirnya Anda juga menciptakan juga keaslian, kenyamanan. Saya tanya, apa yang saya sampaikan ini sudah dibuat orang belum? Ada Anda lihat nggak orang Padang buat? Ada orang Padang lihat nggak? Buat. Yang keliling pakai gerobak, ada tomat, ada cabai rawit. Berapa banyak orang yang ada dibanding yang membutuhkannya? Ibu-ibu paling perhitungan kan? Ibu-ibu paling perhitungan. Kenapa? Kalau ada tomat di depan rumahnya, dia mesti beli tomat lagi nggak di pasar? Ada cabai di depan rumahnya, satu rumpun berbuah semua, beli cabai lagi nggak? Tidak. Artinya kan itu peluang bisnis yang sangat bagus. Kalau saya mah, Pak, daripada saya kerja PT nanti itu adalah kita di rumah ada yang ngepot, mungkin beli apa pot yang bagus, beli yang lebih murah lagi, nanti kita pakai polybag tomat. Kalau kakaknya beli pakai polybag, berarti harganya lebih murah. Tapi kalau langsung pot, harganya lebih. Harga polybag dan harga pot dipisahkan. Jadi aku pakai pot juga nambah berapa? Harga pot kita beli 10.000 jadi 15.000. Ah, itu peluang. Kira-kira kalau peluang itu berpengaruh nggak sama cuaca? Kalau Anda bikin es, jualan es pengaruh nggak sama cuaca? Tapi kalau Anda mampu melakukan itu, jualan tanaman-tanaman yang memberi manfaat kepada kebutuhan dapur rumah tangga, wow, bayangkanlah semua ibu-ibu membutuhkan. Akhirnya apa? 10 panen 10 kg bagi-bagi. Yang ini nanam cabai, ini nanam tomat, besok kalau nak masak dia panen sama-sama. Dan menciptakan lagi keharmonisan. Jadi peluang jangan disia-siakan, jangan orang lain ambil. Nah, saya kasih ini kenapa? Coba Anda lakukan nanti kalau nggak percaya. Suami Anda yang bekerja di Batamindo, bekerja di industri, dari pagi berangkat pulang sore, malam dah capek. Dia tengok ini penghasilan lebih besar daripada di PT, Anda milih mana? Ya Mas, milih mana? Di PT gaji kita 10 juta sebulan. Ya. Kalau Anda mampu menjual cabai tomat ini satu pot ini, ya satu hari misalnya 10 pot, berapa tadi? Kalau 10 kali 30, 300.000. Sebulan berapa? Wow. Jadi artinya tangkap peluang ini. Jadi artinya pasangan yang bisa bahagia itu adalah pasangan yang mampu mengimbangi ekonominya masing-masing. Kenapa? Dengan adanya itu kita terus di rumah bersama-sama gitu. Nah, istri merawat, menanam, menyiapkan. Pagi-pagi suami udah pasang. Sampai suatu saat lagi punya ide lagi. Kenapa? Anda bisa menawarkan kepada semua rumah yang ada, Kak, bagaimana kalau saya siapkan depan rumah kakak punya segini, saya siapkanlah tempat duduk pot. Kakak terserah mau pakai besi atau pakai apa. Yang tadi cuma satu pot aja, tenggek satu, 3 tenggek, tak 3 pot. Bahkan itu potensi ekonomi yang sangat cerdas kalau mampu dan berani Anda lakukan. Kenapa? Belum orang lakukan. Yang banyak sekarang kan pedagang kuliner. Coba bayangkan, di semua sudah pedagang kuliner semua kan? Nah, kuliner semua. Apakah Anda ingin bersaing dengan mereka? Jangan. Anda tengok, semua pedagang kuliner itu dia butuh bahan bakunya apa? Hampir rata-rata membutuhkan seledri sama daun bawang. Anda tanam daun bawang sama seledri aja. Tanya, kakak kalau beli daun bawang di pasar berapa sekilo? 40.000. Kalau saya kasih 25.000, kakak mau nggak? Nolak nggak ya? Kenapa jadi 40.000? Karena ongkos dari Medan, ongkos dari Bukit Tinggi ke sini itu kan, karena harga seledri itu paling banyak 5.000 sekilo. Tapi sampai sini 40.000. Kenapa? Banyak biaya transportasinya. Nah, Anda sudah pangkas biaya transportasi tersebut itu. Oh, 25.000. Udah kakak langganan sama kami saja, pokoknya tepat waktu. Nah, makanya Anda ada punya 20 ayam penyet aja, setiap hari Anda ngantar masing-masing 5 on.
berapa Anda menghasilkan. Tidak ada lagi yang sibuk keluar ke mall-mall itu, tidak ada lagi itu. Kenapa? Yang terbayang uang masuk terus uang keluar tak terbayang. Yang hari ini kan kebanyakan kan dapur rumah tangga terbayang uang masuk uang keluar. Jujur loh, Mas, kalau dapur rumah tangga terbayang uang masuk uang keluar. Uang masuk, uang keluar tak terbayang. Yakin? Yang terbaik itu uang keluar, uang masuk segitu saja, tapi uang keluar melebihi daripada uang masuk. Nah, sekarang ciptakan peluang tadi. Nah, artinya pesan saya. Kemudian menjelang puskesmas datang, hindarilah permainan-permainan yang bisa membuat kita bangkrut. Ya, janganlah mencoba-coba main judi online. Sebab rata-rata hari ini banyak pasangan bercerai karena suaminya main judi online. Mbak-mbak, waktu mbak-mbak mau menerima lamaran, ada nggak pertanyaan, mas main judi online nggak? Ada nanya. Nah, itu termasuk persyaratan yang harus ditanya. Sebab kalau itu sudah menjarah daging, ya, dia akan melakukan kejahatan apa saja. Pertama, kejahatan terhadap dirinya sendiri. Dia akan menganiaya dirinya sendiri. Tahanlah dia main judi daripada mencari nafkah. Kemudian menghabisi harta rumah tangganya, pasangannya. Kalau nggak ada lagi dari pasangannya, dari tempat kerjanya. Kalau habis semuanya, dia diberhentikan kerja, pulang ke rumah. Yang namanya istri sebenci-benci apa sama laki, tetap juga iba. Nah, tapi bagaimana? Jadi pesan saya, mas-mas, kalau sudah pernah main, janganlah, hindari. Sengsara. Banyak pejabat, pegawai, bekerja, dipecat gara-gara itu. Dan negara berhutang gara-gara pejabat-pejabatnya main judi. Berapa hutang nggak jelas, miliaran katanya. Jadi mbak-mbak tegas dalam hal ini, mbak ya, tegas sekali. Kenapa? Ini akan merusak masa depan kita dan kasihan sengsara anak-anak kita nanti mendapatkan orang tuanya seperti itu. Nah, baik, dalam hal ini ada pertanyaan daripada saya ngomel terus. Kalau nggak ada pertanyaan, saya yang bertanya. Pilih mana? Saya bertanya, Anda menjawab, Anda menjawab, saya bertanya. Yang jelas nih pasangan sudah pasangan siap semua nih. Ya kemarin 3 minggu berjalan ke Manado, ada juga pasangan yang usia subur sekali, dan yang kurang subur. Kemarin ada yang 50 ke atas nikah. Tapi itu nikah yang kedua setelah ditinggalkan oleh istrinya, meninggal dunia. Nah, artinya Anda setelah menikah ini, pesan kami ya apa yang saya sampaikan tadi. Nah, nanti kalau Allah sudah berikan rezeki kehamilan, ya bukan berarti waktu hamil saja, tapi dari sekarang rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan anak-anak yang mudah menghafal Al-Quran nanti, ya rajin-rajinlah sholat, ya. Kalau nggak di rumah berjamaah, ya di masjid. Nah, kenapa? Di saat kita Allah kasih tanggung jawab kepada seorang istri, di rahimnya sudah dibuahi oleh benih suaminya, dan hari itu mulailah Anda rajin membaca Al-Quran. Oh, saya kan nggak hafal, nggak mungkin anak saya nggak hafal. Bukan begitu. Di handphonenya ada rekaman nggak? Ada kan? Nah, kalau kita di depan ngerekam nggak? Nah, sama. Apa yang Anda baca, kebiasaan baik yang ada pada diri Anda, itu akan direkam oleh bayi yang ada di perut. Bayangkanlah berkali-kali Anda khatam Quran, direkam terus. Suatu saat dia lahir, dan di saat dia mampu berbicara, di saat Anda mengaji, dia langsung nyambung. Kayak Anda masukkan flash disk atau apa, langsung hidup. Nah, kalau yang positif Anda berikan, maka yang positif pula lah. Tapi kalau yang negatif, pagi dangdut, siang dangdut, tengah malam pun dangdut, ya. Nah,
Kira-kira bayinya gimana nih? Baru lahir aja udah dangdut dia nangis. Gimana nangis dangdut? Kenapa? Nah, jadi kalau Anda dalam kondisi hamil, juga sang suami pandai-pandai jenangkan hati bini. Jangan bikin dia kesal aja, nanti anak kita nengok bapaknya kesal terus. Ini bapak bukan bikin kesal aja. Nah, artinya suasana dibikin nyaman. Jangan rusak hati suami, hati-hati istri kita dengan pola kita. Malah kalau di kampung-kampung kita dulu, misalnya Anda udah hamil, kiranya Anda nggak suka sama orang sebelah, tetangga sebelah. Anda kita biar pada tetangga. Iya atau tidak? Ada kan? Kenapa? Ada kalau Anda waktu hamil itu suka semua, tapi yang baik-baik jangan nggak suka. Nah, jangan mendongkol sama suami. Kalau suami didongkolin terus, nanti anak kita orangnya pendendam, dongkol. Kenapa? Kejiwaan kita itu semuanya diserapnya. Jadi jadilah ibu yang baik, ya, ibu yang rajin baca Quran, ibu yang ngomongnya bagus-bagus. Nanti kalau ibu ngomongnya jorok-jorok lagi hamil, nanti anaknya begitu juga. Baru pandai ngomong itu aja lebih hafal dibanding yang lain. Suruh ngaji susah dan minta ampun. Nah, jadi coba dari sekarang lakukan itu. Nah, belum beli kasih morota hidupin, ya. Nah, itu kalau lagi hamil nanti juga kasih makan makanan yang baik, ya. Jangan makan hasil nipu. Yang penting bawa pulang tak ada kemana, yang penting uang. Nanti di saat Anda kasih makan istri Anda dari hal yang haram, maka mengalirlah darah yang haram. Anak Anda minum minuman darah haram, maka kehidupan rumah tangga Anda akan menjadi tidak baik. Hanya pesan saya, berpikirlah hari ini untuk cerdas, sehingga apa? Anda merdeka. Merdeka itu enak. Ya, kenapa? Kita bisa menentukan pilihan. Berpikirlah untuk jadi bos, jangan berpikir jadi anak buah. Walaupun Anda sebagai pedagang tanaman yang saya sebutkan tadi, tapi Anda adalah bos dibanding anak buah. Walaupun Anda sebagai direktur bank sekalipun, tapi bekerja sama orang lain, bos atau anak buah. Walaupun Anda direktur bank sekalipun, tapi bekerja sama orang itu, bos atau anak buah. Anak buah karena masih ada atasan. Nah, kalau jadi bos itu enak. Yang pertama enak marahin orang. Yang jelas gaji bos lebih tinggi lebih banyak daripada anak buah. Waktu kita yang atur. Tapi kalau anak buah, waktu kita diatur. Jam 8, jam 7.30 harus sampai di Batamindo. Jam 6 kita udah ngebut, takut macet. Kenapa? Takut terlambat. Pulang begitu juga nggak boleh keluar jam 4 wajib baru boleh pulang, baru kita pulang. Itu jadi anak buah. Nah, kemudian gaji juga kalau nggak 1, 2, kalau nggak 2, 3, belum sampai tanggal 3 sudah koma. Nah, bayangkanlah kami pegawai ini bahagianya tengok sikit ya, tengok. Tanggal 30 keluar gaji, baru senyum sedikit langsung hilang, menguap dia, langsung dipotong oleh bank. Tinggal 0 lagi saldonya. Nah, kenapa jadi anak buah? Nah, makanya berpikirlah jadi bos. Anda lihat, wah pegawai enak ya. Tidak. Pegawai ini disuruh bekerja tapi gajinya dibatasi. Kadang-kadang pensiun kebutuhan masih ada. Kadang-kadang Anda berhenti bekerja, kebutuhan masih ada. Tapi di saat Anda mampu menciptakan peluang kerja, kebutuhan ada, persediaan ada. Sekarang berpikirlah, ini buat Anda ya. Kalau masih kami ini masih bekerja untuk uang. Berpikirlah uang bekerja untuk kita. Jangan berpikir kita bekerja untuk uang. Tapi kalau Anda berpikir kita bekerja untuk uang, sampai kapanpun Anda akan kecapean dan keletihan sendiri. Artinya ciptakanlah peluang ekonomi dari rumah tangga Anda. Nah, yang saya sampaikan tadi itu semua peluang.
Tinggal Anda mau tangkap yang mana. Walaupun dia tamat kedokteran, sekalipun dari kampus yang paling mahal, tapi setelah selesai dia jadi dokter spesialis, apa yang ada di memorinya? Tapi bisa jawab. Dia dari UI, dokter spesialis mahal, yang di memorinya apa? Nah, itu benar. Tapi rata-rata yang hari ini bekerja di rumah sakit. Nah, selagi dia bekerja di rumah sakit, dia tidak nambah orang. Nah, ya. Hari ini yang harus kita pikirkan bagaimana di saat kita menjadi dokter, berarti kita harus berpikir punya rumah sakit, biar para dokter kerja sama kita. Ya, di saat kita membangun sekolah, kita yang punya sekolah, orang mengajar dan belajar tempat kita. Tapi itu sesuai dengan skill, potensi yang ada pada diri Anda. Jangan memaksakan kehendak. Anda paksakan juga ingin tukang nikahin orang, tapi Anda nggak dapat lisensi jadi Papua. Nikahin orang, apa yang terjadi? Jadi penikah ilegal. Legal apa ilegal? Artinya ada permasalahan rumah tangga Anda dicari. Nah, jadi intinya di situ saja kawan-kawan, karena kita sudah boleh, waktu pun sudah selesai. Jadi pesan saya 3 poin. 1, setelah Anda berumah tangga, nafkahilah pasangan Anda lahir dan batin. Saya tahu nafkah lahir dan batin itu, kemudian saling mengingatkanlah dalam ibadah. Si istri ingatkan suaminya untuk sholat, si suami ingatkan istrinya untuk sholat. Tapi kalau saling tidak mengingatkan, tidak, apalagi dah sama-sama tak sholat, ngeri ya. Rumah tangga di dalamnya tidak ada orang yang tidak mengerjakan sholat, maka sebenarnya itu bukanlah rumah tangga. Ya, jadi saling mengingatkanlah. Nah, ingatkan suaminya untuk sholat ke masjid, bang, ke masjid bang. Nah, ingatkanlah itu. Yang kedua, jaga komunikasi dengan semua pihak yang saya sebutkan tadi. Yang ketiga, ciptakan ekonomi dari diri kita sehingga kita bisa hidup layak seperti orang lain. Paham ya? Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Yang saya mohon maaf kalau ada yang tersinggung, yang kecewa. Dan mudah-mudahan ini Anda akan rasakan setelah akad nikah, ijab kabul, memulai rumah tangga. Apa yang kami sampaikan ini akan menjadi ingatan dan saling mengingatkan. Pas buntu abang balik dari tempat kerja, aku kena resapel. Kenapa? Di perusahaan itu tidak membutuhkan tenagaku lagi. Kenapa? Semuanya pakai mesin. Aku skillku tak ada di situ. Ada pengurangan. Pulang ke rumah buntu. Ada ingat nggak apa kata bapak yang kemarin waktu kita mau nikah? Kita ciptakan peluang ekonomi. Pas ada juga sudah banyak nih pot bunga, tinggal bikin gerobak aja. Kayak malu aku, gengsi aku deh. Jadi apa kerja kita merampok ya? Aku tidak merampok ya. Artinya tidak ada gengsi, kami saja ya, walaupun jadi pegawai, kami juga punya usaha. Tuh Pak Siregar tuh apa usahanya? Tuh handphone yang dia pegang tuh. Itu YouTuber tuh. Ya. YouTuber dia dah menghasilkan. Kalau saya apa usaha saya? Hanya Pak Siregar ya. Saya punya lembaga pendidikan. Ya. Artinya jangan pernah berpikir bekerja pada satu saja. Di saat satu ini bermasalah, ada backupnya. Istri juga di saat suami menitipkan uang, terimalah titipannya, tapi jangan dihabiskan semuanya. Tabung, simpan, tapi jangan suamimu tahu. Kapan gunanya? Suatu saat nanti suamimu dalam keadaan buntu,
tak ada lagi, sedangkan ini tuntutan tagihannya banyak, awak bilangkan nanti bang, adik punya simpanan bang, tapi ganti. Nah itu pasti ya, tapi ganti, kalau nggak ganti jadi keluar. Nah, artinya kita bisa menurunkan bebannya. Yang terakhir, selama ini Anda biasa mengasih belanja orang tua, ya, walaupun sudah waktu kita kerja, mama kita kirim tiap bulan 1 juta atau 500 atau 300. Setelah Anda berumah tangga, mama tetap dikirim, walaupun tidak sebanyak itu lagi. Karena mama pun paham kamu udah begini, tak bolehlah kirim banyak-banyak, jodoh banyak. Tapi tetap dikasih tahu, jangan sampai setelah Anda berumah tangga stop, putus kiriman, mama Anda tidak dikabarin, padahal dia nunggu-nunggu. Nah, jadi sampaikan ke mama, selama ini kakak bisa ngasih 500, sekarang cuma bisa ngasih 300 saja. Kenapa? Untuk kebutuhan kami berumah tangga. Tak usahlah kasih nak, kan kamu itu mama kan kayak gitu, ada katakan tak usahlah, kamu kan sudah berumah tangga, banyak kebutuhan. Itu walaupun itu jangan dijakan, iya lama tak dikasih, jangan, tetap dikasih walaupun sedikit. Kenapa? Hubungan batin itu tetap ada. Kebiasaan mama minimal 500, alhamdulillah anakku masih ingat. Tapi kalau nggak dikirim sama sekali, ya Allah anakku, padahal aku sakit aku melahirkannya, baru dapat anak gadis seorang lupa sama aku. Nah itu nanti kalau Allah sudah tidak ridho sama kita, maka kadang-kadang rumah tangga kita juga tidak berjalan dengan baik. Nah begitu juga istri, kalau biasa ngasih mamanya belanja di kampung, tetap juga dikasih, tapi izin sama suami. Jangan alangkah bagusnya lagi di saat untuk mamanya suami, istri yang ngasih, mak ini ada belanja mak. Begitu sebaliknya dari keluarga suami ke istri, suami yang ngasih. Kenapa? Untuk menjaga, oh alhamdulillah menantuku perhatian terhadapku. Jangan saling menghalangi. Di saat Anda menghalangi rezeki orang tua Anda, maka rezeki Anda juga akan terhalangi. Paham maksudnya kan? Jangan menghalangi. Nah kemudian di saat orang tua Anda datang ke rumah, nah ya, istri, mamanya datang, bapaknya datang, sibuk dia masak, ada asam pedas, ada rendang, ada ayam bumbu, ada sambal hijau, ada daun ubi, semangat makan. Alhamdulillah, kata mama, anakku pandai nyiapkan. Pas mamanya laki kita datang, ada goreng terung biru sama ikan asin. Ya, itu adalah sayur kol tumis. Datang mama makan, mama makan. Tapi bagaimana perasaan Anda waktu itu? Jujur loh, sebagai suami. Gimana perasaan Anda? Ada terung goreng, terung biru sama ikan cabai merah, tambah sayur lodeh. Waktu mamanya datang lengkap, waktu mama mau datang tak lengkap. Bagaimana perasaanmu? Kita jujur aja. Bagaimana perasaanmu? Biasa-biasa saja atau ada rasa kecewa? Pasti ada kecewa. Kadang menangis kita, tapi gak kita ungkapkan gitu. Dan saya berumah tangga, saya merasakan waktu itu. Nangis saya, kok istri saya begini gitu. Waktu mamanya datang kok, tapi kok mamaku datang kok begini gitu. Nah itu jangan ya. Nangis betul aku tidak. Nah, saya bercerita, saya mengalami, saya melakukan perjalanan rumah tangga dan mengalami itu gitu. Nah, tapi jangan sampai ini ada pada diri Anda. Jadi orang tua datang, apa yang kamu servis sama mama kamu sama yang kamu servis kepada mama suami kamu. Begitu juga sebaliknya. Nah kalau itu kamu lakukan, maka hati suamimu sudah tidak lagi sempurna pada diri kamu. Nah ini yang tugas saya, itu penting kali. Jangan sampai mama minta pulang sebelum kita suruh sebelum. Jangan sampai mama datang jangan ditanya. Kalau orang tua datang pertama kali ke rumah kita, yang harus kita siapkan adalah makannya. Jangan tanya mama udah makan atau belum. Jangan tanya mama udah makan atau belum. Jangan, masak aja lah. Kalau soalnya tadi mama udah makan, masak. Ya, itu nilai.
Nilai kita tuh sampai ke kampung loh, sampai ke saudara-saudara loh. Alhamdulillah mantuku, aku datang langsung disiapkannya makan. Nah di saat kondisi ekonomi Anda sedang payah, jangan sampai Anda berdebat sama suami Anda atau istri Anda, mama datang Anda berdebat di belakang. Kita nggak ada uang kak, mau masak apa kak, malu saya kak. Jangan. Orang tua kita jangan sampai tahu apa permasalahan di pintu belakang. Keluar ke pintu belakang, pergi ke tetangga 10 rumah, pinjam beras, utang gula, utang asin. Jangan sampai orang tua kita tahu kita tidak bisa ngasih makan. Karena orang tua kita dari bahasa batinnya, mata batinnya sudah bisa menilai kondisi kita tidak baik-baik saja, tapi dia tidak mungkin. Ya, itu artinya jangan sama. Makanya itu saya bilang tadi sama anda para ibu, nabung. Di saat emergensi, keluarga datang, saudara datang, keluarga sakit, ada yang bisa kita berikan. Paham maksud saya? Ya, mas ya, nabung. Kenapa? Masa mama kita sekali setahun datang ke rumah kita, berharap dapatlah kebahagiaan. Pas di sini kali wajahnya ada saling manyun-manyun. Mama bisa menilai loh wajah anda manyun tidak manyun. Kenapa? Dia nilai dengan wajah anda senyum bermasalah dengan senyum tidak punya masalah, beda atau sama? Aku lihat tengok senyum yang punya masalah. Senyum tidak bermasalah, berat bagi kita. Nah, tapi kalau kita punya tabungan, di saat keluarga saudara datang, senyum kita tetap bagus. Kenapa? Memang ada yang mau kita ini. Makanya saya bilang kalau setelah berumah tangga menabunglah, hematlah. Ya. Nah kemudian jangan taruh ipar di rumah kita, sebab ipar itu adalah maut. Ya, Anda punya adik perempuan Anda jangan tinggal serumah sama Anda. Kalaupun mau tinggal serumah Anda, ya artinya jangan lama-lama. Kalau Anda punya adik laki-laki, jangan tinggal di rumah Anda. Kenapa? Setan tidak pernah berhenti bekerja keras untuk menghancurkan rumah tangga kita. Tapi kalau ada kita, bolehlah dia di rumah kita. Tapi kalau salah satu di antara kita tidak ada, jangan. Sebab kadang-kadang setan itu tadi, dia tidak pernah berhenti dan putus asa mengganggu dan menggoda kita. Oke, itu saja. Lama-lama nanti habis pula waktu, besok tak ada lagi materi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.